Pemirsa, kita masih mencari inspirasi dari ceritanya Mutia Hafiz dalam acara Cerita Hari Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Tadi saya berhenti waktu nanya sama Mutia, apa yang berubah dari Mutia sebelum kejadian Irak sama setelah kejadian Irak? Aduh bingung, Mbak Lula kenal aku kan sebelum. Iya. Jadi Mbak Lula yang nilai dong. Ayo dong, kan kalau pasti nilai. ngerasa juga dan semua orang pasti ngomong gimana gitu. Iya, mungkin waktu itu sih ngerasanya apa ya, kalau dulu mungkin sangat, ya sekarang juga fokus ke kerja, cuman dulu tuh sangat, apa ya, istilahnya career minded gitu ya. Jadi semuanya apa-apa kerja, kadang lupa waktu, kadang lupa segala, lupa keluarga dan lain-lain gitu. Nah waktu di Irak itu saya disadarkan bahwa semua yang kita tabung-tabung, simpan-simpan itu ternyata kapanpun dalam satu kejap gitu ya, satu detik bisa Allah ambil lagi karena memang bukan hak kita gitu. Jadi mungkin tidak terlalu ngoyo seperti dulu, tapi tetap ya harus kerja keras. Tapi jadi lebih santai sih Mbak Lula menurut saya. Keluarga sempat kemudian gini nggak, udah deh berhenti jadi jurnalis, kalau begini caranya kan menyeramkan sebetulnya. Sebenarnya dari awal ayah almarhum yang kurang setuju ya, tapi waktu itu ketika kejadian di Irak tinggal ibu saya yang ada, ayah sudah tidak ada. Ibu sih mungkin karena sudah paham ya, saya sudah menjalani beberapa tahun, mau dilarang apa tetap saja gitu jadi wartawan. Akhirnya ketika setelah kejadian itu lebih bertanya sih ya, apa mau terus, saya bilang mau terus ya, alhamdulillah diizinkan sama keluarga gitu. Pendidikan dari keluarga seperti apa sih jadi Mutia seperti ini? Kalau ayah sih dari awal mengatakan yang paling penting itu pendidikan. Jadi pokoknya belajar. Saya bahkan waktu SMA sudah tinggal sendiri, nggak sama keluarga. Dapat beasiswa sih waktu itu alhamdulillah dari pemerintah Singapura, dari Kementerian Pendidikan Singapura, dan waktu itu walaupun saya anak memang perempuan cerdas loh Wi. Berapa bersaudara? Dulu kami berempat, tapi kemudian abang saya yang paling tua kena kanker Ustadz, jadi lebih dulu, tinggal kami perempuan, saya yang paling kecil. Jadi waktu itu ayah susah sekali melepas saya ke Singapura, walaupun deket ya, namanya waktu itu baru SMA Bu, tapi karena merasa bahwa ini penting, sempat stroke, jadi 1 hari sebelum saya berangkat itu stroke ringan. Tapi tetap ketika itu ayah mengatakan harus tetap berangkat, karena ya, ini kesempatan pendidikan ya, kita dapat beasiswa, belum tentu kita pribadi mampu gitu, jadi kesempatan nggak boleh, kalau untuk pendidikan nggak boleh disia-siakan. Basic pengenalan agamanya dulu, saya dapat dari ibu lebih banyak ya, karena mungkin waktunya lebih banyak dengan ibu, dan terutama kakek nenek saya. Jadi surah-surah pendek Al-Ikhlas gitu, waktu itu kan belum zaman TPA dulu ya Ustaz. Nah, belum ada. Jadi lebih ke kakek nenek sih yang waktu itu banyak waktunya dengan saya gitu. namanya aja udah namanya Mutia. Kenapa? Mutia itu orang yang sangat taat, Hafiz Oh itu orang yang disebut terjaga tuh Ustaz, gitu. jadi saya sendiri waktu itu kan nggak tahu ya, Iya. tapi yang menyandera itu kebetulan bilang, oh kamu belum tahu nggak arti nama Mutia. kamu gitu. Aku sempat ngobrol nih ceritanya sama Ya 7 sandranya. hari soalnya Mbak, jadi akhirnya walaupun disandra ya paksa ya Bu, sempat namanya juga orang nyandra ya, kekerasan pasti ada ya Ustadz ya, didorong, terus senjata di sini dan dihardik, diancam dengan menembak gitu ya, tapi ke udara ada. Tapi setelah 7 hari mau nggak mau, itu saya juga belajar satu hal tuh Mbak Lula, bahwa manusia ya seapapun yang kita pikir, apakah dia mungkin bagi media barat disebut teroris dan lain-lain, tapi tetap di dalamnya seperti judul acara ini ada hati kan, yang menyatukan kita semua disebut gitu. nama Mutia itu ya. Di ini. Salah satu yang mereka tanya itu ketika itu Mutia itu artinya, tapi dia bilang itu taat katanya. Taat, iya. Makanya saya bikin kelompok pengajian di Duran namanya Mutia Solihah. Oh, Mutia, bukan karena Mutia. saya ya Ustaz. Salah satunya. Ya ampun Mutia, langsung deh. Sebetulnya saya mau ngomong itu, tapi khawatir istri saya ngeliat pasti. Jarang-jarang loh Wi sampai bersemu-semu merah ya nggak Bar? Iya benar. Berarti itu Mbak Mutia sampai 7 hari akhirnya semakin akrab gitu kan. Saya tahu cerita, jadi waktu itu ditanya, kamu wartawan ya? Iya, oh pantas kamu telah menuliskan cinta di hatiku. Bohong banget pakai bahasa Arab. Malah gombal-gombalan. Gombal Bar. Ntar ada yang mau nanya nih Iya, kayaknya. iya. Nah, siapa yang mau nanya? Sip. Nih, dari mana sih tadi belum perkenalkan diri dari mana? Mana ini yang mananya tadi? Ibu? Iya, ini Bu. Nah, perkenalkan ini dari jamaah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri dari Majelis Taklim Nur Rohmah Asrama Palat Pulau Gadung. Oh baik. Saya mau bertanya dengan Mbak Mutia,
apa yang Mbak lakukan jika harus kembali lagi untuk menemui orang-orang di Irak? Terima kasih. Terima kasih Bu. Ibu Sri, Bu, pertanyaannya mohon maaf ya. Pertanyaannya Jadi apa? waktu itu di Irak itu disandera bukan silaturahmi ya Bu. Menemui lagi. Oh nostalgia. Oke. Mana tahu jadi anggota DPR terus Iya. dikirim ke parlemen Oh, sana, gitu. mana tahu. Maksudnya, ya Iya. menceritakan Mbak Mutia. Terima kasih Bu Sri. Apa bingung ya. Kalau saya Bu dengan orang-orang itu akhirnya ya kita menganggap baik gitu Mbak Lula, walaupun kita disandera gitu, saya akhirnya melihat bahwa ya mereka juga menyandera bukan atas keinginan mereka, tapi karena kondisi waktu itu seperti itu, mereka bilang dari media barat itu sangat mendiskreditkan mereka, sehingga ketika kita diculik, akhirnya mereka memakai kita untuk dapat forum di media-media asing, karena waktu itu CNN Dan BBC didengar semua, jadinya ya dan apa didengar yang gitu dia bahwa minta. mujahidin itu baik, bisa menghormati orang gitu. Karenanya alhamdulillah Ustadz, karena komitmen itu saya tidak diperlakukan terlalu kasar dan juga sangat menghormati saya sebagai perempuan selama saya disandera. Kalau saya kembali lagi, saya masih sedih Bu kalau kita sekarang dengar banyak berita tentang ISIS atau ISIS begitu ya, bahwa sekarang permasalahan di Irak itu justru semakin kompleks, bukan membaik. Sejak Saddam Hussein dijatuhkan, rencana dari negara-negara Barat adalah untuk memberikan demokrasi dan juga keadaan yang lebih baik bagi warga Irak, tapi ternyata tidak seperti itu yang kita lihat saat ini. Mudah-mudahan ini menjadi koreksi gitu Bu. Nah, kalau ke sana ya mungkin ya silaturahmi gitu Bu ya, mengatakan dulu saya banyak meliput anak-anak Bu yang tidak bisa sekolah karena rumahnya diserang bom gitu. Terus akhirnya orang banyak yang hidup bergantung kepada obat-obatan Mbak Lula, karena memang sangat stressful gitu. Kami Buat saja menghilangkan sebelum disandera stres itu aja. sempat 10 hari sudah masuk ke Irak dulu, baru keluar ke Jordan, masuk lagi. Nah 10 hari pertama di Irak itu betul-betul kita aja 10 hari sudah sangat stres gitu. Banyak Apalagi yang tentara, tinggal di situ ya. terus tidur juga di malam itu ada jam malam Bu, tidak bisa keluar malam, dan jadi gedung-gedung itu disinar oleh tentara-tentara. Nah apa yang kita lihat saat ini harusnya menjadi otokritik kepada tatanan dunia Barat begitu ya, bahwa kita tidak bisa memaksakan pilihan-pilihan politik. Tapi kepada kalau diajak ke negara-negara. Irak lagi mau? Kalau dalam kerangka tugas wah harus ya. Dan saya tertarik sih, saya Ustadz kemarin juga dalam kerangka tugas ke Palestina gitu. Jadi nggak kapok ya? Nggak kapok, kita bahkan Mbak Lula waktu itu kan ditutup ya kedutaan. Saya kebetulan Komisi 1 yang membawahi luar negeri juga. Nah komitmen kita dan sudah kita lakukan, kita sekarang kembali membuka kedutaan di Irak gitu. Oh baik ya. Ya, Nggak tapi tahu. waktu itu belum mampir, saya agak- belum mampir ke sana. Amin. Saya agak terkesan karena kalau nggak salah dapat hadiah kerudung kalau nggak salah suruh. Iya. 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 Bener kan di TV suruh dikasih. Terus juga mungkin satu-satunya Bu kalau itu yang disandera kemudian pulangnya diberi Kasih hadiah. kerudung dihadiahin. Disimpan Ada sekarang. Al-Quran disimpan Udah untuk dibingkai ya sekarang ya. Al-Quran, kerudung, siwak waktu itu karena katanya yang menyandera ini ada temannya yang pulang haji, jadi kami dibawain oleh-oleh juga Bu. Tapi akhirnya karena 7 hari itu sangat ruangannya kecil kan, guanya Mbak Lula mungkin cuma 3x3 isinya 5 orang, 3x4 lah isinya 5 orang, saya perempuan satu-satunya gitu ya. Akhirnya karena tiap hari bertemu, mau tidak mau cerita tentang keluarga gitu, bahkan mereka cerita ini kami kesini menyandera, itu kami bilangnya cuma ke rumah saudara, kami nggak bilang ke orang tua kami menyandera orang. Karena seperti itu, dan itu membuat kami miris bahwa luar biasa keadaan di Irak betul-betul susah, dan kan mereka merasa itu betul-betul perjuangan gitu. Baik. Wi tenang ya Wi ya, Wi Iya. tenang ya. Banyak sih soalnya yang mau Saya tuh malah pengen tahu sebetulnya adalah Ramadan versinya Mutia seperti iya. apa ya. Pengen tahu pemirsa seperti apa saat lagi ya di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita Berkesan di hati.